kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Batu Menangis. Adapun tokoh dari drama Batu Menangis yaitu yang pertama. Perkenalkan, saya Siti Nurina sebagai ibu Darmi. Saya Fira Nabila sebagai Darmi. Saya Ulfa Siti Nuraini sebagai narator 1 dan teman 1. Saya Mirza Loya sebagai teman 2. Saya Yuna Cahyadi sebagai narator 3 dan teman 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Tunaisa sebagai ibu-ibu tua dan perkenalkan nama saya Siti Samsia sebagai ibu-ibu Baik, sebelum menonton drama kami akan menyampaikan sebuah patut terlebih dahulu. Selamat datang hadirin yang budiman. Yang untuk manis maupun yang gelisahan. Tenang saja, ini bukan sidang pengadilan, cuma mau nonton drama dengan penuh hiburan. Selamat menyaksikan. Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka, karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi kini gelap, berat tubuhnya pun juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjaannya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore. Sebab musim panen sudah tiba, ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu menasihati ibu? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" "Tidak mau, kalau aku masak, nanti aku bawa tunggu. Aku kan habis keramas. Lalu kalau aku minta makanan ke ladang, mulutku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras dengan mengumpulkan hasil panen besok. Dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Setelah dia beristirahat sambil meminum air kening yang dibawanya, dia berdoa dan artinya, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar." "Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak." "Aku tidak mau, Bu." Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Gak mau, Bu. Nanti kulitnya kotor. Apalagi pasarnya becek. Aduh, nanti aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih jadi hutan kotor." Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladangnya. Sorenya, ibu Darmi membawa uang hasil panen tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli mie dan untuk makan. Beberapa hari Darmi melihat ibunya sedang menghitung uang sambil mendekati ibunya.
Bu, banyak habis. Belikan dong, Bu. Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut. Saya tidak salah membeli. Akhirnya, Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti aja berartinya. Di belakang saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya bisa di belakang. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai Darmi, mau kemana? Aku mau ke pasar. Dia siapa Darmi? Ibumu ya? Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit deh. Darmi, jangan gitu. Itu kan ibumu. Aku sering lihat beliau bawa campur ke ladang sendirian. Masa kamu malah mengaku dia pembantu? Kasihan banget beliau. Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lainnya. Darmi, kamu kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dari ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. sungguh hati ibu Darmi semakin sedih begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben banget kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangnya Darmi? Bantuku. Seorang ibu-ibu yang melihat kejadian itu pun menghampiri dengan raut wajah yang prihatin. Astagfirullah, Nak, itu ibumu kan? Kok bisa kamu berkata seperti itu? Iya, kami sering lihat beliau kerja keras di ladang. Jangan sampai kamu lupa siapa yang membesarkanmu. Kalian tidak tahu apa-apa. Sudahlah, ini bukan urusan kalian. Justru itu urusan semua orang, Nak. Kami juga ibu, rasanya hancur kalau anak sendiri memperlakukan kita seperti ini. Kamu seharusnya bersyukur masih punya ibu yang sayang sama kamu, bukan malah malu dan menyakiti begitu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya, maka dia sudah tak tahan lagi. Dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah dapat lagi mensikapkan hamba. Tolong kiranya Tuhan mempunyai agar dia menjadi cinta. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu, tolong aku. Apa lagi? Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan ibu, Nak. Ini semua karena perlakuan terhadap ibu. Darmi merintis sambil menangis, meminta ampun dari ibunya. Sayang, semua tidak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang.
mereka apa yang diterima dan dinamakan batu menangis. Baik teman-teman, dari cerita batu menangis tadi mengingatkan sebuah amanah kepada kita, yaitu bahwa mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua, terutama ibu yang telah merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Kita tidak boleh merasa malu dengan orang tua kita ataupun latar belakang keluarga kita, karena mereka lah yang berjasa dalam mendidik kita. Sikap sombong dan durhaka hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Maka dari itu, bersikaplah rendah hati dan hargailah orang-orang yang mencintai kita sebelum semuanya terjadi. Sekian drama dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.